Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Renungan Pagi Hari. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 21 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah iman yang teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada masa ini iblis dan antek-anteknya bekerja secara luar biasa di dunia ini. Kalau kita melihat tingkat kejahatan semakin menggila, pembunuhan di mana-mana kita mendengar beritanya, bahkan perceraian di mana-mana, hidup tanpa ikatan pernikahan. Ini sudah menjadi berita yang biasa di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen, roh jahat itu juga bekerja. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menghadapi si iblis, lawan dia dengan iman yang teguh? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, hanya dengan memiliki iman yang teguh, itu bisa membuat kita tetap kuat. Iman yang teguh memungkinkan kita hidup di dalam kemenangan, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang iman yang teguh, maka kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, berarti ada rupanya hal-hal atau sesuatu yang membuat kadangkala iman kita tidak kuat. Dan hal yang kedua adalah bagaimana upaya kita agar di tengah-tengah kehidupan dunia yang luar biasa jahat ini, kita tetap punya iman yang teguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal atau sesuatu yang kadang-kala membuat iman kita goyah itu oleh karena ada keinginan yang tinggi yang tidak tercapai, atau juga oleh karena ada masalah-masalah yang kita hadapi yang seringkali membuat kita akhirnya goyah, tidak lagi mempercayai Tuhan. Salah satu contoh adalah ketika Raja Saul hatinya terikat oleh kekuasaan sehingga dia menjadi pribadi yang jahat, yang tidak lagi sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian adalah bagaimanakah agar kita memiliki iman tetap kuat, tetap teguh, dan tetap kokoh? Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 tadi, maka kuncinya adalah kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga itu berarti kita harus selalu waspada. Kenapa kita harus tetap waspada? Karena iblis akan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena kita ini masih manusia daging, saudara. Kemudian kita juga berdoa. Berdoa itu membuat kita beroleh kekuatan dari Tuhan dan kita mampu berdiri dengan teguh. Oleh karena itu, mari kita kembangkan hidup selalu berdoa setiap waktu, supaya kita punya rohani yang kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kuat dan kokoh, itu dengan kita memiliki komunitas yang satu roh atau satu iman. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita harus memiliki komunitas yang satu roh dengan kita, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan kita meninggalkan komunitas-komunitas ibadah kita, komunitas-komunitas pertemuan doa kita, PA kita dengan saudara seiman. Ini saudara, kalau kita kembangkan kebiasaan untuk selalu ada dalam komunitas bersama, maka di situ kita akan dikuatkan, diteguhkan satu dengan yang lainnya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar dua hal, bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, teguh, dan kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki komunitas yang satu roh dengan kita, yaitu saudara-saudara yang satu iman dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.